Apa kabar nih? Kita nih sekarang sekolah minggu. Adik-adik sehat kan? Apa udah mandi belum? Ayo bangun. Kita kan hari ini mengadakan sekolah minggu. Kita tetap harus semangat. Meskipun kita di rumah bersama papa dan mama, tetapi kita harus tetap memuji Tuhan. Yuk, kita mulai sekarang yuk. Ayo cepet. Kita nyanyi Happy Yaya dengan gembira. Yuk, ayo Kak Aldi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Kak Aldi. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, udah semangat nih belum? Apa udah berkeringat nih? Yuk bangun. Yuk, kita hari ini kan udah memulai sekolah minggu. Adik-adik harus semangat ya, meskipun kita tidak bertatap muka, tapi adik-adik tetap ya melihat sekolah minggu online nih. Tetap memuji Tuhan ya. Yuk, dengan ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang beriman, mari kita yuk menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk Kak Aldi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita sudah bergerirang nih, sudah bernyanyi, sudah semangat untuk mengadakan sekolah minggu. Sekarang kita nyanyi sekali lagi yuk adik-adik, yaitu nyanyi Yesus pokok kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
menyanyikan Yesus cintalah caranya. Nah, sekarang kita adik-adik udah bersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memulainya ya adik-adik. Nah, ayo kita adik-adik berdoa bareng untuk sekolah minggu. Yuk, doa pembuka. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami sebentar lagi mengadakan sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat bangun pagi dengan menghirup udara pagi ya Bapa. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati kami, memberi kami kesehatan, baik opa, oma, papa dan mama, dan juga kakak dan adik. Engkau lah ya Tuhan yang menyertai kami semua. Apalagi di saat ini kami tidak bisa bertatap muka melalui di gerejamu ini ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah online ini kami semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah online kami ini mulai dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu yaitu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritanya dan ku turuti segala perintahnya. Ceritanya tentang apa ya? Kita panggil yuk Kak Cherry yuk. Kak Cherry. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar cerita. Tapi sebelum mendengar cerita, kita baca doa dulu, habis itu baca firman. Sudah siapkan Alkitabnya belum? Yuk, kita siapkan Alkitab. Kita buka Yohanes 15. Coba dicari dulu Yohanes 15. Sudah? Oke, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab dan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati Kak Cherry supaya bisa menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sedikit nih adik-adik ya, firman Tuhan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bagaimana ya ceritanya ya? Ini menceritakan tentang pokok anggur yang benar. Nah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ceritanya tentang apa sih tadi? Tema kita berbuah di dalam Yesus. Bagaimana ya ceritanya? Adik-adik pernah lihat pohon anggur? Pohon anggur itu ada satu pohon, terus ranting-rantingnya banyak sekali. Ada yang berbuah banyak, ada juga yang rantingnya tuh jatuh. Terus ada juga yang daunnya banyak, tapi buahnya sedikit. Pernah lihat yang namanya kebun anggur yang besar sekali itu? Nah, Yesus itu pernah mengajarkan kepada semua orang. Dia mengumpamakan kalau Bapak itu adalah pengusaha si kebun anggur yang besar tadi itu. Dan Yesus itu adalah pohon anggur. Dia punya ranting-ranting yang banyak sekali kanan kirinya. Ranting-rantingnya itu adalah kita. Di saat kita menjadi ranting-ranting Tuhan Yesus, terkadang kita ada yang jatuh ke bawah tanah. Kalau masih subur, masih hijau, pengusaha anggur itu, yaitu Bapa, itu mengambilnya kembali, kemudian merawatnya, lalu menanam dan mengikatkannya pada pohonnya lagi, biar bisa berbuah banyak. Kalau pohon anggur yang daun-daunnya banyak gimana ya? Yang daun-daunnya banyak itu sama pengusaha anggur dipotong-potong tuh daunnya. Kenapa dipotong-potong ya daunnya? Supaya pupuk dan air yang sudah disirami sama pengusaha kebun anggur itu bisa diserap sama si buah anggur. Jadi buah anggurnya bisa berbuah banyak. Kalau yang sudah berbuah banyak seperti apa? Ya, yang berbuah banyak nanti akan dikumpulkan sama si pengusaha. Dia akan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, bagaimana ya adik-adik caranya kita supaya seperti pohon anggur yang berbuah banyak? Gimana caranya ya? Seperti tadi, yang tadi Kakak Ceri bilang, kalau kita jatuh ke bawah tanah, tandanya terkadang kita lupa ya, kita lupa akan Tuhan kita. Terkadang kita tuh lupa baca Alkitab, atau terkadang kita males-malesan nih, malas belajar, malas melayani, malas apa lagi ya? Kita nggak mau taat deh sama orang tua, kita mikirin diri sendiri. Tapi apakah Bapak akan meninggalkan kita? Tentu tidak. Kita seperti ranting yang jatuh tadi itu loh, yang kemudian diambil lagi, dibersihkan, diikatkan kembali ke pohon supaya kita bisa bertumbuh lagi dan banyak buahnya. Lalu kalau misalnya sekali-sekali nih kayak Kakak Ceri waktu kecil, kadang Kakak Ceri aduh males nih baca Alkitab, terus disuruh nyanyi nih untuk paduan suara, nggak mau males aduh nggak bisa, itu lagunya susah. Atau misalnya nih ada itu loh tante sama om majelis, adik-adik boleh ya kita mau melayani nih, boleh ya kamu doa? Enggak aku nggak mau, tapi aku tetap sekolah minggu sih. Nah itu kita seperti pohon anggur yang daunnya banyak. Kalau dipotong-potong nih, terus kita gini, oh iya ya, kita kan tetap harus melayani ya. Oh iya ya, kita kan tetap harus taat pada firman Tuhan ya. Kita tetap harus berdoa, membaca Alkitab. Kita harus apa lagi ya? Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak apa lagi ya? Siapa yang suka isengin adik-adiknya atau kakaknya? Nah, harusnya kita kan saling mengasihi. Nah, itu kata Tuhan Yesus, kita itu harus berbuah banyak. Buahnya anggur itu apa sih? Buah anggur itu adalah sifat-sifat kebaikan kita. Semakin banyak sifat kebaikan kita, semakin kita menjadi anak Tuhan yang baik, ya kan? Nah,
Tapi tadi kita baca ya, kalau ranting yang kering, yang dicampakkan lalu dibuang, gimana? Itu kalau kita benar-benar meninggalkan Tuhan Yesus. Kita tidak lagi mau membaca Alkitab. Kita tidak lagi mau sekolah minggu. Kita tidak lagi mau ke gereja. Boro-boro ke gereja. Baca Alkitab aja aku males. Tuh, gimana kalau kayak gitu ya? Kita juga tidak lagi mau belajar di rumah. Kadang malahan kita udah gak mau dengerin tuh kata orang tua. Kalau seperti itu, kita udah menjadi ranting yang kering tadi. Yang kemudian kita tidak bisa berbuah lagi. Makanya adik-adik, kalau kita mau tetap berbuah, kita harus terus ada di dalam pokok anggur. Siapa sih pokok anggur itu? Betul. Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Terus pokok anggurnya sendiri sama si pengusaha anggur itu diapain? Tentu pohon anggurnya itu semakin lama dia semakin besar. Semakin lama dia semakin berbuah, semakin lama dia semakin punya banyak ranting. Nah, makanya Tuhan Yesus selalu mengingatkan, kalau kita tetap mau mendapatkan berkat dari Bapa kita tetap mau selalu menjadi anak-anak Bapa, kita harus apa? Tetap menjadi ranting-ranting pokok anggur. Kita tidak bisa tuh mendapatkan berkat Bapa, kita tidak bisa juga mendapatkan firman yang baik, mendapatkan buah yang baik dari Bapa kalau kita meninggalkan pohonnya, kalau kita meninggalkan pokoknya. Jadi adik-adik, kakak ingatkan kembali ya, karena kakak tahu kok adik-adik pasti rajin. Rajin apa ya? Rajin membaca Alkitab, jangan lupa ya. Rajin berdoa, jangan lupa juga tuh berdoa pagi, doa sebelum makan, berdoa malam sebelum tidur, doakan yang sakit, doakan di saat-saat ini. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita kembali bertatap muka di kelas. Terus, oh iya, kita taat pada orang tua. Kita apa lagi ya? Kita taat ya untuk firman Tuhan, semua firman Tuhan, saling mengasihi, supaya kita mau melayani dengan baik. Kita harus taat itu juga ya adik-adik, supaya kita selalu ada pada pokok anggur dan berbuah banyak. Gitu ya adik-adik ya. Nah, cerita kali ini bagaimana? Bagus kan? Mudah-mudahan bagus ya. Oke, sekarang kita mau ke ayat hafalan. Ya. Untuk ayat hafalannya. Yuk. Benar nggak sih ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat 5? Bener. Oh, kita baca bareng-bareng ya Kak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu tadi ayat hafalannya, benar kan? Kalau kita di luar Tuhan Yesus, kita nggak akan bisa deh berbuat apa-apa. Nah, aktivitasnya apa ya adik-adik? Iya, apa ya Kak? Iya, Kak Ceri akan terangin nih Kak. Iya. Nanti sebenarnya akan dikirimkan Iya. file sama kalian. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak bisa untuk ngeprint, ada cara lain Kak. Apa tuh, Kak? Nah, ini untuk kelas balita-balita dulu ya. Nih, tang, aku udah bisa gambar. Wah, pohon anggur ya Kak? Iya, nih, ini buah anggur. Nah, buah anggur ini nanti bisa digambar nih sama papa atau mama. Minta bantuannya papa, mama atau kakaknya ya yang pintar gambar. Gimana cara gambarnya? Kok bisa bulat sempurna? Ayo, kakak Nova tahu nggak? Tahu. Pakai apa? Pakai koin. Ya, betul sekali. Itu dia. Kita gambar buah anggurnya pakai koin. Nanti kalau adik-adik punya kertas origami, nanti ditempelin tuh pakai kertas origami di sininya.
nggak punya origami gimana Kak? Di crayon. Nah, betul juga Kak Nova. Kita warnain aja ya. Iya. Warna anggur tuh apa sih Kak ya? Hijau ada. Nah, ada juga. Merah ada. Benar-benar. Ungu juga ada, Kak. Oh iya, kayak baju Iya, aku ya. ungu juga ada. Ungu, benar-benar Kakak. Nah, untuk yang adik-adik yang kelas B dan BC, nih kelas B dan BC. Nah, sama nih, aku gambar juga nih. Tapi gambarnya lebih nggak beraturan nih Kak, karena aku gambarnya gambar bebas. Jadi gambar aja pohon anggur. Nah, di bawahnya ada tulisan buah kebaikan. Terus nulis buah kebaikannya apa? Misalnya 1. Aku mau rajin membaca firman Tuhan. 2. Aku mau mengasihi adikku lebih lagi. Misalnya begitu tuh Kak. Oh, 3. Aku mau rajin belajar tanpa disuruh mamah. Misalnya gitu tuh. Oke adik-adik. Nanti ini semua difoto ya. Lalu dikasih Kak Lydia atau Kak Cherry. Oke? oke. Kak Nova, Ya, aku udahan dulu ya. Ya. Oke. Bye-bye adik-adik. bye-bye. Kak Cherry, kita doa syafaat lagi yuk. Oh, ternyata aku tuh dipanggil lagi untuk doa syafaat. Oke lah. Kita Ayo yuk. barengan. Boleh. Ayo Kak Nova, kita doa berdoa. apa ya? Kita doakan adik-adik yang lagi sakit ya. Oh, Terus kita doakan opa oma. ya. Kita doakan juga supaya negara ini cepat lewat dari pandemi ini. Oke? Oke. Oh, sama-sama ini Kak. Kita doakan semoga semua hasil ujian semua nilainya baik. Oke Kak? Oke. Yuk kita berdoa yuk. Yuk, mari. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi buah anggur yang sempurna di bagi adik-adik ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat opa oma yang lagi sakit dan juga buat adik-adik yang menghadapi ujian. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan juga kesehatan ya Tuhan, agar kami setiap hari menjalani aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, Engkau lah yang menjamah kami dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan, bangsa kami saat ini sedang melanda kesakitan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan bangsa dan negara kami, dan juga biarlah Tuhan yang menjamah dan menjauhkan segala penyakit ini, dan juga ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Nova, aku balik lagi ya. Iya. Soalnya aku mau berkebun. Oke Kak, Oke. bye. Nah, kita sudah tadi udah doa syafaat, sudah aktivitas. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya, Kak Aldi. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya.
kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kita akan berdoa penutup yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan bernyanyi untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan menutup ibadah ini, biarlah Tuhan yang menyertainya. Tuhan, apa yang diceritakan Kak Cherry tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik ini dan juga menjadi buah yang baik untuk kehidupannya ya Tuhan, buat papa dan mama, dan juga orang-orang yang di sekitarnya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah Tuhan yang menjagai kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ini dalam kasih-Mu, dalam Roh Kudus-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa